Selamat datang kembali di channel Kebenaran Kristen. Pada kesempatan ini, Kebenaran Kristen akan memberikan penjelasan mengenai sejarah Injil masuk di tanah Papua. Berbicara mengenai sejarah peradaban Papua, maka kita tidak akan terlepas dari peran para misionaris di masa lalu yang datang ke Papua untuk mengabarkan kabar baik dalam Injil. Selain mengajarkan tentang ajaran-ajaran Kristiani yang terdapat di dalam Injil, para misionaris juga mengajarkan budaya dan tata cara hidup modern kepada penduduk lokal Papua yang masih tergolong primitif. Bahkan mereka dengan penuh kasih ikut masuk ke dalam kehidupan sehari-hari para penduduk lokal dan membaur di pergaulan sembari mulai mengenalkan ajaran-ajaran Injil serta gaya hidup modern. Sejarah mencatat bahwa masuknya Injil pertama kali di Papua adalah tonggak penting yang menandai pula munculnya peradaban modern di tanah Papua. Papua memiliki kurang lebih 251 suku dan subsuku dengan beragam budaya yang berbeda. Keragaman budaya ini terbentuk oleh beberapa sistem yang berkembang di setiap masyarakatnya. Tidak mengherankan bila banyak ditemukan perbedaan di antara keragaman budaya Papua. Sebelum masuknya agama Samawi ke Papua, masyarakat di Papua telah memiliki kepercayaan atau agama sendiri. Masyarakat Papua memiliki kepercayaan bila dalam kehidupan ini mereka dilindungi oleh roh nenek moyang. Masing-masing suku bangsa mempunyai kepercayaan tradisi yang percaya akan adanya satu dewa atau Tuhan yang berkuasa di atas dewa-dewa. Misalnya pada orang Biak, Numfor, dewa tertingginya Manseren Nanggi. Orang Moi menyebut Funha, orang Seget menyebut Naninggi. Orang Wandamen menyebut Sien Allah. Orang Marin Anim menyebut Dema dan orang Mi menyebut Ugatame. Semua dewa atau Tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pencipta yang mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib manusia. Makhluk yang tidak kelihatan juga dalam unsur alam tertentu, misalnya angin, hujan, petir, pohon besar, sungai, pusaran air, dasar laut, dan sebagainya. Pulau Mansina merupakan sebuah pulau dengan luas 410.097 hektar yang terletak di Teluk Doreri sebelah selatan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada tanggal 5 Februari 1855, di Pulau Mansinam, kedatangan dua orang pengabar Injil. Pada tanggal 5 Februari 1855, di Pulau Mansinam, kedatangan dua orang pengabar Injil dari Jerman, Siwi Otto dan Johann Gottlob Gisler, yang diantar oleh Kesultanan Tidore. Dengan menggunakan kapal Abel Tasman, dua pengabar Injil ini mengarungi samudera, melintasi Tanjung Harapan, Batavia, Makassar, Ternate, dan akhirnya tiba di Pulau Mansinam. Semenjak kedatangan kedua orang pengabar Injil tersebut, Pulau Mansinam menjadi sebuah pusat penting bagi pengabaran Injil di tanah Papua. Penduduk Pulau Mansinam menjadi orang pertama di Papua yang memeluk agama Kristen. Gereja Pengharapan yang dibangun pada tahun 1864 di Pulau Mansinam hingga sekarang masih digunakan dan dipertahankan keaslian arsitekturnya. Selain menjadi titik awal penyebaran agama Kristen, Pulau Mansinam juga menjadi awal mula masuknya pendidikan formal di tanah Papua. Kehadiran Siwi Otto beserta istrinya membuat Papua memiliki sekolah putri untuk pertama kalinya pada tahun 1857. Pada tahun yang sama juga Nyonya Otto membuka sekolah putri di Kwawi dengan menggunakan salah satu ruangan di rumahnya sebagai ruang kelas. Otto dan Gisler menjadi orang yang memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan masyarakat di sekitar Manokwari. Hal ini dibuktikan dengan selain menyebarkan agama Kristen, dua orang ini juga menularkan keterampilan yang dimiliki oleh keduanya. Gisler yang memiliki kemampuan sebagai tukang kayu mengajarkan cara membangun rumah pada masyarakat suku Numfor. Otto yang memiliki kemampuan untuk menenun
mengajarkan kemampuannya kepada suku Numfor juga untuk membuat pakaian yang secara perlahan membuat masyarakat suku Numfor meninggalkan pemakaian cawat dan koteka. Pulau Mansinam menyimpan berbagai peninggalan bersejarah mengenai masuknya agama Kristen di tanah Papua. Salah satu buktinya adalah tugu peringatan berupa prasasti salib yang menjadi tanda masuknya agama Kristen di Pulau Mansinam. Prasasti ini diperuntukkan bagi jasa Otto dan Gisler yang di bawah prasasti tertulis dalam bahasa Belanda. Di samping itu, ada pula asrama dan sumur tua yang dibuat oleh Otto dan Gisler yang hingga kini air sumur kerap digunakan untuk membaptis umat Kristiani di Pulau Mansinam. Dan kini sisa peninggalan bangunan gereja yang sekarang hanya tinggal pondasi yang dulu pertama dibangun oleh Otto Gisler pun masih dapat dilihat. Terdapat juga sebuah sumur tua yang dibuat oleh Otto Gisler sebagai sumber air bagi seluruh penduduk pulau yang hingga kini masih tetap digunakan. Daya tarik lainnya adalah patung Yesus Kristus setinggi 30 meter yang pembangunannya digagas pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Injil masuk ke tanah Papua. Patung yang sekilas mirip patung Yesus yang berada di Brazil ini selesai pada tahun 2014. Dan biasanya Pulau Mansinam ini akan dipadati pengunjung dari seluruh wilayah dan di luar Papua untuk memperingati Hari Pekabaran Injil pada tanggal 5 Februari setiap tahunnya. Banyak peninggalan bersejarah terkait keberadaan Otto Gisler yang dapat ditemui di Pulau Mansinam. Dimulai dari sebuah salib tugu peringatan masuknya Injil di tanah Papua. Ia berdiri begitu indah dan menyerupai prasasti bertuliskan bahasa Jerman dengan penjelasan bahwa Otto Gisler adalah misionaris pertama yang tiba di Mansinam pada tanggal 5 Februari 1855. Dahulu tugu ini sempat lama sekali tidak terawat dan begitu memprihatinkan. Hingga pada tahun 2013, pemerintah Indonesia menginstruksikan untuk merenovasi tugu ini menjadi sebuah monumen yang megah. Hal ini ditujukan agar Mansinam selalu diingat sebagai tempat berkembangnya peradaban modern di Papua untuk pertama kalinya. Kondisi fisik Pulau Mansinam yang biasa saja akan menjadi luar biasa setelah kita menelusuri sejarah dan berbagai bukti peninggalan awal berdirinya peradaban modern di tanah Papua. Mansinam menyimpan kisah yang luar biasa terkait perjuangan Otto Gisler terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Mansinam khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya. Sangat tidak lengkap apabila berkunjung ke Manokwari namun belum datang ke pulau ini. Pulau Mansinam adalah sebuah pulau wisata yang penuh sejarah dan syarat akan nilai-nilai religius di dalamnya. Saudara, demikianlah sejarah Injil masuk di tanah Papua dari kebenaran Kristen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.